Halo guys, sekarang ini saya ada di stasiun Yogyakarta, stasiun Tugu. Rencananya hari ini kita akan naik KRL Jogja Solo, lalu kita berhenti ke stasiun ke daerah Prambanan ya. Kita coba jalan-jalan di daerah sana. Ternyata kereta yang jam 2 tidak ada guys. Jadi tadi saya dari stasiun adanya paling cepat itu jam setengah 4, 15.20. Kalau dari sekarang sih berarti harus nunggu 1 jam lebih ya. Kelamaan sepertinya kalau nunggu 1 jam lebih stasiun. Kayaknya hari ini ganti rencana deh. Kita jalan-jalan aja di Malioboro, sama nanti daerah dekat mana Keraton aja, kita putar-putar daerah dekat Keraton aja. Yuk jalan-jalan aja yuk. Oke guys, jadi tadi ceritanya tuh sebelum berangkat saya lihat jadwal KRL Jogja Solo di aplikasi Google Maps. Itu memang ada jadwal keberangkatan pukul 14.33. Jadilah saya datang jam 2 kurang, sudah sampai stasiun Tugu tadi. Ternyata info dari kakak petugasnya, yang pukul 14.33 itu adalah KRL tambahan yang biasanya ada di weekend atau pas liburan jika sedang ramai. Selama ini tuh ada 3 jadwal biasanya yang merupakan KRL tambahan, yaitu 10.56, 14.33, dan 19.15. Oke, move on yuk. Kita lanjut jalan aja ke kawasan Keraton Jogja. Halo. Ini akhirnya kita jalan-jalan udah sampai alun-alun utara. Nggak jadi naik KRL, kita malah jalan-jalan di Malioboro. Sekarang udah sampai alun-alun utara dan mungkin keliling-keliling beteng ini ya kalinya dalam kompleks keraton. Terus jalan lagi ya. Ini suasananya sekarang ini ya udah meriah sekali. Cara 17-an, meriah merah putihnya. Dan banyak bendera-benderanya ada bunyinya juga. Kita lanjut jalan terus ini ya. Nah, kita nyusuri jalan ini, nanti di depan itu ada namanya Pasar Ngasem. Ini salah satu pasar tertua di Jogja nih. Konon sudah ada sejak tahun 1800-an. Kalau yang pengalaman kecil tahun 70, 80, 90-an mungkin pernah main ke sini ya. Ini dulunya adalah Pasar Burung. Pasar legendaris, Pasar Burung legendaris. Tapi sekarang fungsinya udah berubah jadi pasar tradisional dengan dagangannya produk sehari-hari. Oh, sepertinya kita kelewatan satu pojok beteng, yaitu Jogteng Lot yang dekat tempat parkir Ngapian. Harusnya tadi kita ambil jalan ke kanan sih waktu yang lampu merah. Nah, kita ambil ke kiri, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lanjut jalan dulu aja ya. Kawasan Keraton Yogyakarta ini sebenarnya dulu dikelilingi oleh benteng, atau kalau orang Jogja nyebutnya beteng. Namanya Beteng Baluwerti, berasal dari kata Portugis baluarte yang artinya benteng, atau biasa dikenal juga dengan nama Beteng Margi Hinggil.
Ini kita sekarang sedang menyusuri benteng Keraton Jogja yang bagian sebelah barat ya. Kalau dilihat tuh banyak bangunan yang sudah mulai dibongkar. Ini untuk persiapan proyek revitalisasi Benteng Baluwerti atau Benteng Margi Inggil ini. Proyek revitalisasi ini sudah dimulai sebelum Covid setahu saya. Sekitar tahun 2019-an. Kalau tidak salah ingat. Tapi ya sudah jalan sekitar 4 tahunan lah ya. Dan awalnya emang dimulai dari sebelah timur. Oh guys, ini saya lagi di dekat pojok Beteng Kulon, Joteng Kulon, tapi dari sisi dalam Beteng. Di samping ini banyak ya, yang baru ada proyek revitalisasi Beteng. Ini kita jalan aja ya, dari Joteng Kulon kita jalan sampai alun-alun Kidul, lalu ke Jogja Wetan, terus balik lagi ke titik nol. Ya, ini jadinya nggak jadi ke Prambanan, jadinya kita JJS, jalan-jalan sore. Oke, lanjut jalan lagi guys. Oke guys, kita nanti sambung lagi ya bahas tentang Benteng Keraton Jogja. Kita sekarang mampir dulu nih alun-alun Kidul. Sebelum nanti kita lanjut lagi menyusuri Benteng Keraton Jogja. Ya, kita udah sampai di alun-alun Kidul, atau biasa kita singkat Alkit. Ya, orang Jogja yang suka singkat-singkat nih. Ada Alkit, ada Jogteng gitu ya. Nah, alun Kidul ini letaknya di selatan Keraton Jogja. Makanya namanya alun-alun Kidul. Kadang ada alun-alun Lor. Kidul itu bahasa Jawa, artinya selatan. Nah, alun-alun tuh kurang lebih ini ya, kalau bahasa Indonesia padanannya apa ya? Di lapangan kota gitu kali ya. Atau city square ya biasanya. Itu umumnya lapangan atau ruang terbuka yang letaknya di pusat kota gitu. Nah, di sini banyak nih yang ramai olahraga lari sama jalan. Sama tadi itu sepertinya ada acara pelatihan atau acara ini lah dari Basarnas gitu. Nah, ini kalau sore rame, tapi kalau weekend lebih rame lagi nih. Banyak yang jual jajan-jajanan juga di pinggir-pinggir sini. Banyak yang olahraga juga kalau weekend pagi gitu. Yuk kita lanjut lagi jalan ke selatan dari sini. Nah, di depan jalan ini nanti kita akan lihat ada Plengkung Gading. Ini salah satu gerbang dari Benteng Keraton Jogja ya. Ini kalau bentuk Plengkung Gading ini menurut mitosnya Sultan Jogja yang masih hidup tidak boleh melintas melalui Plengkung Gading ini. Ada tradisi bahwa jika Sultan yang mangkat atau wafat, nanti baru akan lewat dari Plengkung Gading ini. Balik lagi menyusuri Benteng Keraton Jogja. Ini kalau kita lihat di sisi kanan jalan, kita bisa lihat ini adalah bangunan Benteng Jogja yang masih utuh. Ya, yang utuh tinggal dari yang Plengkung Gading sampai ke Jogja Wetan. Kurang lebih bangunannya seperti ini. Dari dulu ada tembok, lalu dia kayak ada jalan di atasnya, itu bisa dilewatinya. Dulu dibuka sih jalannya, kita bisa naik ke atas gitu. Dari arah yang Plengkung Gading itu. Ya, kalau kita lihat tadi yang di sebelah barat ya, sebelumnya kita lihat banyak bangunan-bangunan dibongkar. Nah, itu memang dulu sebelum proyek revitalisasi Benteng ini dimulai, bangunan Benteng itu hampir nggak ada, itu ketutupan sama bangunan-bangunan pemukiman warga semua, pemukiman penduduk ya. Nah, itu tuh ada ceritanya sih sebenarnya sih. Memang nggak ada catatan sejarah pastinya sih kapan mulai ditempati rumah penduduk. Tapi itu kalau menurut sejarahnya sih ya, kalau kita ngambil dari situs keratonjogja.id,
itu pada tahun 1867 kan ada gempa besar di Jogja. Nah, waktu gempa itu banyak abdi dalam yang kehilangan tempat tinggalnya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memperbolehkan abdi dalam tinggal di kawasan tersebut. Awalnya sementara, tapi penerus berlanjut sampai anak cucu. Nah, yang kedua itu pada waktu masa pendudukan Jepang. Banyak warga yang ketakutan terutama penjajah Jepang. Jadi mereka mengungsi ke dalam kawasan Beteng dan diizinkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menetap di sekitar Beteng Yogyakarta. Keadaan ini terus dibiarkan berlanjut sampai sebelum revitalisasi kemarin. Nah, sekarang kita sampai di Jokteng Wetan atau pojok Beteng Wetan, pojok benteng sebelah timur. Oke guys, nah ini udah sampai di pojok Beteng Wetan, Jokteng Wetan, atau bahasa Indonesianya mungkin pojok Beteng sebelah timur ya, paling timur selatan dari kompleks keraton. Tadi udah sampai alun-alun kidul, Jokteng Wetan. Nah, setelah ini kita balik lagi ke Gondomanan, lalu balik ke titik 0. Oke. Jadi lanjut jalan-jalan sore lagi nih. Let's go. Ini kita jalan di ini ya, sayap timur ya. Nah, sisi timur dari Beteng Keraton Jogja. Ini udah kelihatan progresnya, udah ada kelihatan bata-batanya udah jadi gitu ya, tinggal di plester. Kalau kita bicara soal Benteng Keraton Jogja ini nih, nggak bisa dilepasin dari nama Sri Sultan Hamengkubuwono II. Benteng Baluwerti ini mulai dibangun pada tahun 1785 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama atas prakarsa Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota saat itu, yang kelak akan bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Lalu setelah Sultan Hamengkubuwono II naik tahta gitu, benteng ini diperkuat lagi nih tahun 1809 sebagai respon terhadap ancaman perang dengan Daendels, Gubernur Jenderal Belanda waktu itu. Tembok Beteng sisi timur ini sebenarnya pernah hancur dalam perang. Terjadi pada tahun 1812. Tentara Inggris dan Mangkunegaran melakukan serangan ke Keraton Yogyakarta. Pada saat itu, Inggris sedang berkuasa di Indonesia setelah mengalahkan Belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jenderalnya Sir Stafford Raffles. Pada bulan Juni 1812 terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepoy atau Geger Sepoy, yang ambil dari nama pasukan Sepoy yang dipekerjakan Inggris untuk menyerang Keraton Jogja. Pasukan ini kebanyakan berasal dari India. Wah, ternyata sisi sebelah sini sudah selesai pembangunan temboknya nih. Udah rapi. Kalau kita nyusurin jalan dalam beteng gini, kadang tuh jadi sedikit berimajinasi ya. Kayak waktu zaman dulu perang, kira-kira seperti apa kondisinya. Tapi kalau zaman pas keraton diserang sama tentara Inggris dan itu, pasti sudah di zaman meriam-meriam sih ya kayaknya ya. Jadi kacau balau juga kondisinya, suasananya mencekam ya. Yang pasti karena Geger Sepoy itu, maka dinding sebelah timur ini banyak yang rusak nih, termasuk Jokteng Lor Wetan. Ya, Jokteng Lor Wetan itu yang dekat perempatan Gondomanan. Itu hancur ketika terjadi Geger Sepoy. Makanya orang Jogja umumnya tuh hanya tahu ada 3 Jokteng. Jokteng Kulon, Jokteng Wetan, dan Jokteng Lor. Oh ya,
Joteng atau pojok benteng itu maksudnya bastion ya. Bastion tuh apa ya? Bahasa Indonesianya. Sus nyari padanan katanya yang pas ya. Ya kurang lebih itu ada tempat benteng yang biasanya lokasinya agak menjorok keluar untuk memudahkan misalnya menembak serangan ke balasan ke musuh yang nyerbu gitu ya. Jadi kita agak menjorok keluar dikit. Nah, lokasinya tidak selalu di pojok sebenarnya sih. Tergantung bentuk bentengnya juga. Hanya kebetulan aja di benteng Keraton Jogja ini lokasinya ada di pojok-pojok sudut benteng. Ini selama jalan-jalan di dalam sudut benteng Keraton Jogja itu kadang rasanya kayak gimana ya, kayak kita merasakan suasana kehidupan kita di dalam benteng gitu ya. Bukan dalam kastil ya, maksudnya bukan kayak istana gitu ya, tapi lebih ke dalam zaman dulu itu kan ada kota itu pasti ada benteng-bentengnya gitu ya. Dan dalam benteng itu ada kehidupan ekonomi juga, ada tempat-tempat orang berkumpul, ada kayak pasar juga gitu. Tapi ya memang suasananya sekarang udah modern sih. Tapi ya setidaknya kita kasih kayak zaman dulu hidup di balik benteng itu seperti apa gitu Kak. Menarik sih ini memberi gambaran suasananya lah beda gitu ya. Oke, kita ini menuju ke Joteng Lor Wetan. Nah, Joteng Lor Wetan ini nih udah selesai dibangun ulang ya. Jadi udah dibangun ulang tahun 2020 kemarin, baru saja selesai. Jadi sekarang udah ada 4 joteng lagi nih. Yaitu Joteng Lor Wetan timur laut, yang ini tadi dekat perempatan Gondomana. Joteng Lor Kulon di barat laut, itu dekat Ngabean. Lalu ada Joteng Kidul Wetan atau di arah tenggara ya dari keraton. Itu yang sekarang yang biasa kita kenal Joteng Wetan itu ya. Itu dekat perempatan Jalan Parangtritis. Lalu ada Joteng Kidul Kulon, itu di sebelah barat daya, yang biasa kita kenal Joteng Kulon, yaitu di perempatan Sugeng Jironi dan Jalan Bantul. Kalau ini progres revitalisasinya tembok nih yang dari Plengkung Wijilan, Joteng Lor Wetan sampai ke Plengkung Gondomanan ini sebenarnya udah jadi ya. Saya nggak tahu ini fase berapa, lupa, tapi ya kalau lihat hasilnya oke lah gitu ya, mengembalikan suasana yang dulu. Kita sampai di Plengkung Wijilan sekarang. Kita coba lewati Plengkung Wijilan. Dari 5 gerbang benteng Keraton Jogja, yang pelengkungnya masih itu sebenarnya hanya 2, yaitu Plengkung Gading dan Plengkung Wijilan ini. Lainnya hanya tersisa berupa gapura sekarang. Ini Joteng Lor Wetan dari sisi luar ya. Udah kelihatan gagah ini. Dulu hancur diserang oleh tentara Inggris. Setelah dibangun lagi tahun 2020 kemarin. Ini karena udah makin sore nih, sebenarnya kita sudahin dulu ya, nyusurin benteng Keraton Jogjanya. Habis ini kita jalan bentar ke titik 0 sambil menikmati suasana sore dan bangunan-bangunan lama di sepanjang jalan.
sampai titik 0 lagi nih. Kita udah muter tadi ya, keliling Beteng Keraton Yogyakarta. Jadi jalan sore kita akhirnya akhiri sini deh. Ini saya mau pulang. Oke, sampai jumpa lagi.